Wilujeng Enjing, halo selamat pagi. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Doni Hermatra. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pagi ini. Orang tua korban kecelakaan di Nagrek yang dibuang ke Sungai Serayu oleh 3 anggota TNI minta seluruh pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Harga cabai rawit merah di Kota Bogor tembus Rp100.000 per kilogram. Pengelola objek wisata bersama Satgas COVID-19 di wilayah Jawa Barat perketat protokol kesehatan saat musim liburan akhir tahun. Kita ke informasi pertama. Cuaca buruk kembali menyebabkan kerusakan. Puluhan rumah di 4 kampung di Cianjur rusak akibat angin puting beliung Minggu sore. Sedangkan di Kota Tasikmalaya, sebatang pohon trembesi tumbang menimpa toko dan menutup akses jalan. Warga korban angin puting beliung di Kampung Bobojong, Desa Cimanggu, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Minggu sore bergotong royong membersihkan atap rumah yang rusak. Sebagian rumah warga rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Angin puting beliung melanda Kampung Pasir Jeruk, Kampung Bobojong, Kampung Cangkuang, dan Kampung Pasir Baru, Desa Cimanggu. Beruntung warga berhasil menyelamatkan diri dari reruntuhan atap rumah. Kerugian akibat kerusakan rumah ditaksir mencapai Rp100 juta. Sebatang pohon trembesi besar tumbang di Jalan Muhammad Hatta, Kalangsari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Pohon tumbang ke tengah jalan hingga menutup seluruh badan jalan serta bagian depan sebuah toko. Akibatnya lalu lintas dari arah Bandung ke Jawa Tengah sempat tertutup sehingga lalu lintas dialihkan ke dalam Kota Tasikmalaya. Pohon tumbang diduga akibat hujan deras dan angin kencang. Tim BPBD Kota Tasikmalaya telah menyingkirkan batang pohon yang menutupi jalan. Tersumbat material longsor tebing anak sungai meluap dan membanjiri pemukiman warga Pamuruyan, Cibadak, Sukabumi. Air deras terus mengalir membanjiri pemukiman warga di Pamuruyan, Cibadak, Sukabumi pada hari Minggu. Banjir tidak kunjung surut karena saluran anak sungai tersumbat longsor tebing setinggi 10 meter dengan lebar 20 meter. Warga menunggu datangnya alat berat milik perkebunan untuk bisa menyingkirkan material longsor yang menyumbat aliran air anak sungai. Kan dari longsoran itu menutup selokan, bukan selokan sih, kali kecil ya. Jadi kurang lebih longsorannya ini 20 meteran, tingginya kurang lebih 10 meter. Jadi itu menimbun selokan. Warga yang rumahnya terendam dievakuasi ke tempat yang lebih aman, sedangkan lokasi banjir dijadikan anak-anak tempat bermain. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Etes Hidayatullah, orang tua korban Handi Harisaputra, meminta anggota TNI yang menabrak dan membuang anaknya ke Sungai Serayu hingga ditemukan tewas dihukum setimpal sesuai aturan yang berlaku. Suasana berbeda terlihat di kediaman keluarga korban Handi Harisaputra. Warga berkerumun, termasuk para aparat, karena Kepala Staf TNI Angkatan Darat akan menengok keluarga korban. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman yang tiba kemudian bersama orang tua korban berziarah ke makam Handi Harisaputra. Korban Handi Saputra bersama kekasihnya Salsabila tertabrak di kawasan Nagrek, lalu tubuhnya dibuang ke Sungai Serayu oleh 3 prajurit TNI Angkatan Darat, Kolonel Infantri P, Kopral 2 DA, dan Kopral 2 AH pada tanggal 8 Desember lalu. Meski menghargai perhatian TNI, keluarga meminta ketiga tersangka pembunuhan anaknya tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Kalau keluarga udah ikhlas, semuanya udah ikhlas, cuman kan ada proses hukumnya. Saya proses hukumnya diserahkan sama yang bapak-bapak yang di atas yang berwajib. Ya kalau permintaan dari keluarga ya dihukum setimpal dengan perbuatannya.
Dudung meminta maaf kepada orang tua korban atas apa yang telah dilakukan anak buahnya dan menjanjikan tindakan tegas secara hukum bagi ketiga prajurit TNI tersebut. Dan selaku pembina kekuatan Kepala Staf Angkatan Darat tentunya akan bertanggung jawab dan proses hukum berlanjut kepada oknum prajurit TNI Angkatan Darat yang terlibat. Dan saat ini mereka oknum tersebut sudah ditahan di Pom Dam Jaya, sudah dialihkan dari satuan asalnya. Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat juga mendatangi rumah orang tua korban Salsabila di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung Barat, dan berziarah ke makam. Untuk menyatakan bela sungkawa dan meminta maaf, Kasat juga memberikan santunan kepada keluarga korban. Eko Setiabudi dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Garut dan Bandung Barat. Sampah di perairan Waduk Jatigede, Sumedang belum seluruhnya bisa dibersihkan. 100 orang petugas hari Minggu dikerahkan untuk menyingkirkan sampah dari perairan waduk. Minggu pagi, personel gabungan BPBD, TNI, Polri, Satpol PP, Satker, dan masyarakat membersihkan sampah yang masih menumpuk di perairan Waduk Jatigede, kawasan Cibungur, Kabupaten Sumedang. Pembersihan dibantu dengan 5 unit alat berat, eskavator amfibi. Meski pembersihan sudah berjalan selama 1 pekan, namun dari pantauan udara masih sangat banyak sampah yang menutupi waduk. Tiupan angin menjadi kendala pembersihan sampah di Jatigede. Kami mengharapkan ya bisa selesai segera mungkin. Ya, walaupun emang eksistensi hujan sendiri, curah hujan dari mungkin dari wilayah Garut ya sekarang cenderung besar. Rencana sampai kapan nih Pak? Belum bisa ditentukan. Jadi selama sampah di sini masih ada, mungkin kita akan terus melaksanakan giat pembersihan. Selama sepekan, sekitar 1.000 meter kubik sampah telah diangkut dari perairan Waduk Jatigede. Diperlukan rekayasa teknologi di hulu Sungai Cimanuk untuk mengurangi sampah yang masuk ke Waduk Jatigede. Solusi permanen, salah satunya ini harus ada rekayasa teknologi di hulu sehingga sampah tidak serta-merta langsung ke Bendung Jatigede. Termasuk di Jatigede sendiri tentu yang paling utama adalah rekayasa sosial. Bagaimana masyarakat punya kepedulian yang besar untuk sama-sama tidak membuang sampah di sini, dan kalau ada sampah secepatnya bisa dipungut begitu, dikutip, dan lebih jauhnya sampah ini dimanfaatkan. Pembersihan akan terus dilakukan hingga perairan Waduk Jatigede terbebas dari sampah. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Kabupaten Sumedang.